Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azza, mengikuti mata kuliah Kampus Merdeka Belajar Endokrinologi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai definisi, derivat, serta mekanisme kerja hormon. Yang pertama yaitu definisi hormon. Jadi, sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah yang digunakan untuk mempengaruhi organ-organ lain di dalam tubuh. Nah, hormon merupakan suatu zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada suatu aktivitas organ-organ lain di dalam tubuh. Nah, kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran, sehingga sekresinya akan masuk ke aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Nah, apabila telah sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya suatu perubahan. Pada umumnya, pengaruh hormon itu berbeda dengan saraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu dalam jangka yang panjang. Contohnya yaitu pertumbuhan serta pemasakan seksual. Nah, hormon dalam bahasa Yunani yaitu pembawa pesan kimiawi antar sel atau kelompok sel. Semua organisme multiselular termasuk tumbuhan itu juga memproduksi hormon. Nah, hormon itu sendiri ternyata berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang mana selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Pada hewan, hormon yang paling dikenal yaitu hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin vertebrata. Walaupun begitu, ternyata hormon pada hewan itu dihasilkan oleh hampir seluruh sistem organ dan jenis jaringan pada tubuh hewan. Nah, molekul hormon akan dilepaskan langsung ke aliran darah, walaupun ada juga jenis hormon yang tidak langsung dialirkan ke aliran darah, yaitu ektohormon, melainkan melalui sirkulasi atau difusi ke sel targetnya langsung. Nah, pada prinsipnya, pengaturan produksi hormon itu dilakukan oleh hipotalamus atau bagian dari otak. Nah, hipotalamus ini akan mengontrol sekresi banyak kelenjar yang lainnya, terutama melalui kelenjar pituitari yang juga mengontrol kelenjar-kelenjar lainnya. Nah, hipotalamus ini akan memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormon serta mengirim faktor regulasi ke lobus anteriornya. Lalu akan mengirimkan impuls saraf ke posterior, lalu impuls saraf akan mengirimkan ke lobus posteriornya. Nah, hormon di sini ternyata juga dapat mengendalikan proses pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, kekebalan, maupun pola hidup manusia. Nah, ternyata tubuh kita sendiri juga mensekresikan hormon melalui dua kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar yang selanjutnya, yaitu hormon memiliki ciri-ciri serta fungsi. Yang pertama yaitu ciri-ciri. Jadi, ciri-ciri hormon yang pertama, hormon itu diproduksi dan disekresikan di dalam aliran darah oleh kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat kecil. Yang kedua, hormon itu ternyata diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target. Yang ketiga, hormon ternyata juga mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat di dalam sel target. Nah, selanjutnya yaitu
hormon mempunyai pengaruh untuk mengaktifkan enzim-enzim khusus atau enzim-enzim tertentu. Dan yang terakhir yaitu hormon ternyata juga mempunyai pengaruh yang tidak hanya terdapat pada satu sel target saja, tetapi juga dapat mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari hormon. Nah, yang pertama, hormon itu ternyata mempengaruhi dalam suatu metabolisme glukosa, protein, lemak pada seluruh tubuh. Yang kedua, hormon juga dapat mengendalikan tekanan darah dalam tubuh. Yang ketiga, hormon itu ternyata juga merangsang dalam pembentukan sel darah merah. Selanjutnya, hormon itu ternyata juga mengendalikan dalam perkembangan ciri seksual maupun sistem reproduksi. Dan hormon itu juga dapat mengendalikan pembentukan serta pelepasan hormon oleh korteks adrenal. Yang selanjutnya, hormon ternyata juga akan merangsang pembentukan serta pelepasan kelenjar tiroid. Dan yang terakhir, hormon itu ternyata memiliki fungsi untuk mempertahankan homeostasis atau keseimbangan keadaan tubuh dengan lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu derivat hormon. Jadi, hormon di sini memiliki 4 derivat. Yang pertama yaitu protein peptid, yang kedua yaitu turunan dari asam amino, yang ketiga yaitu steroid, dan yang keempat yaitu derivat of polyunsaturated fatty atau yang disebut dengan arachidonic acid. Yang pertama yaitu protein peptid. Jadi, hormon peptida itu merupakan protein yang memiliki beragam ukuran. Nah, protein di sini yang disintesis dan disisipkan ke dalam vesikel untuk sekresi, dilipat dan dapat diproses melalui proteolisis atau dimodifikasi dengan yang lainnya. Nah, hormon protein dan polipeptid itu merupakan termasuk hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari anterior dan posterior. Lalu pankreas yang di dalamnya terdapat insulin dan glukagon, lalu kelenjar paratiroid yang terdapat hormon paratiroid, serta lain sebagainya. Nah, hormon peptida merupakan protein dengan beragam ukuran. Nah, protein di sini akan disintesis dan disisipkan ke dalam vesikel untuk sekresi, dilipat, dan dapat juga diproses melalui protolisis atau dimodifikasi dalam hal yang lainnya. Nah, pelipatan di sini ditentukan oleh rangkaian primer protein maupun oleh protein tambahan. Hormon peptida yaitu merupakan kelompok terbesar dan diarahkan oleh mRNA pada endoplasmik retikulum dan sebagian besar dibentuk oleh prohormon. Nah, peptida ini yang terbentuk dari prehormon akan menghasilkan prohormon, yang mana kemudian peptida itu akan dipecahkan oleh aparatus Golgi membentuk hormon, yang kemudian akan disekresikan oleh sebagian besar kelenjar endokrin. Nah, peptid atau derivat peptid ini dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari jaringan alat pencernaan. Nah, contohnya yaitu hormon antidiuretik, oksitosin, insulin, glukagon, dan parathormon. Kemudian yang selanjutnya yaitu turunan dari asam amino. Jadi, hormon amino derivat asam amino tirosin itu akan disekresikan oleh kelenjar tiroid dan medula kelenjar adrenal, yaitu katekolamin. Nah, derivat asam amino ini akan dikeluarkan oleh kelenjar buntu yang berasal dari jaringan nervus medula suprarenal dan neurohipofis. Nah, contohnya yaitu tiroid, epinefrin, serta
norepinefrin. Yang selanjutnya yaitu steroid. Nah, hormon steroid ini ternyata berasal dari kolesterol dan disekresikan oleh korteks adrenal vertebrata dan mamalia, juga plasenta. Nah, hormon steroid ini biasanya memang disintesis oleh kolesterol dan tidak disimpan. Nah, struktur kimianya mirip kolesterol dan kebanyakan sintesisnya dari kolesterol itu sendiri. Dan hormon ini larut dalam lemak yang terdiri dari 3 cincin siklohexyl dan siklopentil yang digabungkan menjadi struktur tunggal. Nah, hormon steroid ini dihasilkan oleh adrenal, ovarium, testis, plasenta, dan pada tingkat tertentu pada jaringan perifer. Nah, steroid ini berasal dari kolesterol yang dihasilkan melalui sintesis de novo atau melalui ambilan dari LDL melalui reseptor LDL. Steroid ini dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari mesotelium. Contohnya yaitu kortisol, aldosteron, estrogen, progesteron, dan testosteron. Dan yang terakhir yaitu turunan dari lemak tak jenuh ganda atau arachidonik asam. Contohnya yaitu pada prostaglandin. Yang selanjutnya yaitu mekanisme kerja hormon. Nah, mekanisme kerja dari hormon itu terjadi apabila suatu hormon yang telah terikat dengan reseptor maka akan memulai serangkaian reaksi di dalam sel target, yang mana sel target akan menimbulkan respon terhadap pengaruh hormon tersebut, sehingga di dalam tubuh kita akan bermunculan efek-efek fisiologis dari hormon tersebut. Nah, reseptor yang dibentuk melalui sintesis protein akan dihancurkan apabila sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Reseptor ini terletak pada membran plasma dan terletak di dalam sitoplasma ataupun terletak di dalam nukleus. Nah, hormon dari jenis amin dan peptid atau hormon yang larut dalam air, misalnya ADH, TSH, FSH, dan noradrenalin, serta kalsitonin dan hormon paratiroid akan berkaitan dengan reseptor pada membran sel target. Nah, hormon ini biasanya disebut dengan messenger 1 atau pembawa pesan. Nah, mekanisme hormon itu memiliki 3 cara yang utama. Yang pertama yaitu mengubah permeabilitas saluran membran yang bekerja pada protein saluran yang sudah ada. Yang kedua yaitu bekerja melalui sistem perantara kedua untuk mempengaruhi aktivitas sel. Dan yang ketiga yaitu mengaktifkan gen spesifik untuk menyebabkan pembentukan protein baru. Nah, sistem pengaturan tubuh yang lain yaitu untuk mempertahankan homeostasis yang merupakan sistem umpan balik negatif atau negatif feedback system serta sistem umpan balik positif atau positive feedback system. Nah, terlihat pada gambar bahwa respon glukagon terdapat pemecahan glukosa yang dipercepat oleh hormon-hormon adrenalin serta glukagon. Yang kemudian reaksi di atas akan mengarahkan pada pembentukan zat refraktori yaitu sebagai AMP siklik menengah. Nah, AMP siklik tersebut akan dibentuk oleh enzim adenyl siklase dari ATP. Nah, kemudian AMP siklik tersebut akan dapat dihidrolisis menjadi AMP oleh enzim fosfodiesterase dan stimulasi dari luar maupun dari dalam yang akan menghasilkan hormon serta melepaskannya ke dalam plasma darah. Nah,
Setelah mencapai pada sel target, maka hormon tersebut akan mengikat reseptor yang mana kemudian akan meningkatkan aktivitas adenyl siklase di dalam membran. Nah, peningkatan aktivitas adenyl siklase tersebut akan menyebabkan peningkatan pembentukan AMP siklik yang terkandung di dalam sitoplasma serta dapat mengubah proses yang ada di dalam sel tersebut. Misalnya, pada aktivitas enzim maupun permeabilitas membran, serta pada banyak hal yang lainnya. Nah, seluruh proses perubahan tersebut akan dapat memanifestasikan dirinya dalam tindakan, yaitu respon atau bisa juga disebut dengan upaya fisiologis manusia. Nah, proses hormon tersebut sebenarnya terdiri dari 2 tahap, yaitu pembentukan hormon sampai mencapai dinding sel atau juga plasma, serta peningkatan jumlah AMP siklik di dalam pertumbuhan atau juga proses dalam sel. Nah, hormon yang diproduksi kemudian akan mengendalikan dirinya dengan berdasarkan mekanisme umpan balik atau juga kontrol umpan balik. Nah, kontrol umpan balik pada dasarnya itu akan dapat menghentikan produksi hormon apabila asupan hormon telah terpenuhi. Nah, apabila tubuh kekurangan atau kelebihan hormon tertentu, maka akan dapat mempengaruhi produksi hormon yang lainnya. Sehingga dalam tubuh kita, hormon itu haruslah dalam takaran yang benar, yaitu tidak lebih dan tidak kurang. Nah, mekanisme hormon yang dikenal sebagai homeostatis itu juga menjadi menyeimbangkan serta mengontrol tubuh, yaitu melalui proses kontrol umpan balik dalam tubuh. Nah, proses umpan balik tersebut yang bekerja itu akan sangat mempengaruhi dalam penyeimbangan atau homeostasis. Nah, mekanisme homeostatik ini berlaku pada seluruh aktivitas kelenjar endokrin. Mekanisme ini akan bekerja di dalam organel target, yang mana di dalamnya akan menempati reseptor yang spesifik di dalam satu jenis hormon saja, jadi tidak lebih. Yang selanjutnya yaitu mekanisme kerja hormon protein. Nah, jadi yang pertama, reseptor hormon protein itu sebenarnya bersifat spesifik dan terdapat pada membran plasma sel target. Nah, interaksi hormon dengan reseptornya akan mengakibatkan perangsangan atau penghambatan enzim adenyl siklase yang terikat pada reseptor tertentu. Nah, kemudian interaksi hormon reseptor ini akan dapat mengubah kecepatan sintesis siklik AMP dari ATP. Yang selanjutnya, siklik AMP akan berfungsi sebagai mediator intrasel untuk hormon tersebut. Dan seluruh sistem ini kemudian akan berfungsi sebagai suatu mekanisme spesifik sehingga akan menimbulkan efek spesifik pada suatu hormon tertentu. Nah, kemudian siklus AMP itu akan mempengaruhi berbagai proses di dalam sel tubuh. Nah, siklus AMP akan dapat menyebabkan aktivasi enzim protein kinase, yaitu proses fosforilasi pada sintesis protein. Nah, siklus AMP itu akan dapat mempengaruhi kecepatan dalam proses tersebut. Nah, metabolisme siklik AMP menjadi 5 AMP dikatalis oleh enzim fosfodiesterase yang spesifik. Nah, yang mana
Zat-zat yang ada pada enzim fosfodiesterase ini akan menyebabkan timbulnya efek yang mirip dengan hormon. Nah, hormon yang bekerja dengan cara yang disebutkan tadi, maka hormon tropik adenohipofisis, misalnya gonadotropin, MSH, melanocyte stimulating hormone, beberapa releasing hormon dari hipotalamus, glukagon, hormon paratiroid, serta kalsitonin. Yang selanjutnya yaitu mekanisme kerja hormon steroid. Nah, terlihat pada gambar bahwa hormon steroid akan melewati membran sel yang masuk ke dalam sitoplasma pada setiap sel. Nah, baik sel target hormon steroid maupun sel yang lainnya. Nah, tetapi dalam hal ini, reseptor hormon steroid hanya terdapat di dalam sel target, yaitu di dalam sitoplasmanya. Apabila hormon steroid berikatan dengan reseptor sitoplasma, maka kompleks hormon reseptor tersebut dengan atau tanpa adanya modifikasi akan ditransportasi ke tempat kerjanya atau site of action di dalam inti sel, yaitu kromatin. Yang selanjutnya akan terjadi beberapa hal yang berhubungan dengan sintesis protein. Terlihat pada gambar 2, pada gambar biru ini, bahwa mekanisme kerja hormon steroid secara langsung akan masuk ke dalam nukleus tanpa berikatan dengan reseptor dalam sitoplasma. Yang terakhir yaitu sistem pengendalian hormon. Nah, yang pertama yaitu mekanisme kerja sistem endokrin itu ternyata dikendalikan oleh hipotalamus, yaitu suatu organ tubuh yang terletak di bawah otak, yang mana dia ukurannya sebesar biji kacang yang mempunyai sistem saraf tertentu. Nah, hipotalamus itu akan mempengaruhi kerja kelenjar pituitari atau hipofisis yang dapat mengeluarkan beberapa macam hormon. Dan yang terakhir, sebagian dari hormon tersebut akan dapat merangsang kelenjar lain untuk mengeluarkan hormon-hormon tertentu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.